wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan barokah, rahmat, ridho dan ampunan Allah Ta'ala senantiasa dilimpahkan kepada panjenengan semua. Gimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nggih, jadi kita niatkan Bapak Ibu duduk bareng kita bersama di sini nggih, biar pahalanya tumpuk-tumpuk. Dan demikian pula setiap panjenengan menghadiri kajian, hadirkan niatan-niatan ini. Jadi kita niatkan satu nopo talabul ilmi tentunya ya, yang pertama. Yang kedua kita niatkan kumpul orang-orang soleh. Yang ketiga kita niatkan iktikaf. Kemudian kita niatkan yang keempat haji dan umrah. Makanya panjenengan nanti pentingkan sholat berapa rakaat sebelum pulang? 10 rakaat, 2 rakaat. Nggih. Kemudian kita niatkan menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Kemudian kita niatkan apa berikutnya? Halo, tadi sudah berapa niat? Dalam? Kok 6 belum? Enggak, tadi baru berapa yang disebutkan? Perasaan baru 4 atau 5. Yang pertama apa? Talabul ilmi. Yang kedua kenapa Pak Hidayat? Kumpul orang soleh. Yang ketiga iktikaf. Yang keempat dalam haji dan umroh. Itu berapa? Keempat. Yang kelima silaturahim. Panjenengan kalau nggak di sini lah nggak ketemu sih. Nggih. Menghabiskan ketaatan belum, yaitu yang kelima. Yang keenam silaturahim. Yang ketujuh dalam yang ketemu itu yang ketujuh itu Bapak Ibu kita niatkan apa? Ketemu malaikat nih. Ya, jadi saya sudah pernah menyampaikan bahwa majelis ilmu itu adalah majelis yang insya Allah doa panjenengan semua diijabah sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena majelis ilmu itu majelis yang dihadiri banyak malaikat. Makanya Bapak Ibu, sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama di tempat ini, maka kita bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh yang kita lakukan pagi hari ini. Mudah-mudahan kelak kita semua dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu kita masuk bab 5 yang judulnya bercanda dengan anak.
Jadi Islam itu memerintahkan kita bercanda juga Bapak Ibu. Bukannya hidup itu monoton, harus keras, enggak. Ya. Tapi Islam itu memerintahkan kita bercanda dengan anak. Kalau panjenengan kan insya Allah pasti bercanda dengan anak-anak. Tapi ada beberapa orang itu nggak bercanda sama sekali Bapak Ibu. Oke? Jadi anak itu dengan bapaknya itu takut. Ya. Ketika bapaknya datang langsung rumah itu hening, nggak ada gerakan, nggak ada suara, saking takutnya. Oke, itu halaman 144. Yang bawa buku silakan dibuka ya, kita baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi kita contoh bagaimana berinteraksi dengan penuh kelembutan dalam mendidik anak-anak. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara memperbaiki kesalahan anak dengan sikap yang santun, penuh kasih sayang, bijak, dan mencari tahu alasan mengapa mereka berbuat salah, kemudian berusaha memperbaikinya. Salah satu contoh dalam hadis yang panjenengan tahu Bapak Ibu tentang kesalahan anak itu tentang apa? Jadi salah satu hadis yang panjenengan tahu tentang kesalahan yang diperbuat anak itu hadisnya ya nopo? Saya nggak bertanya hadisnya, tapi seputar apa? Halo? Ada yang tahu? Panjenengan tahu pasti, mau sudah berkali-kali kok disampaikan. Cuma pas lali ngono ya paling. Tentang perintah menyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun. Iya kan? Sudah tahu hadisnya kan? Halo? Dan memukul anak ketika umur 10 tahun. Jadi anak itu Bapak Ibu baru dipukul itu kapan? Ketika tidak mengerjakan sholat 1. Itu pun ketika umur 10 tahun. Berarti artinya kalau dia melakukan kesalahan yang di bawah meninggalkan sholat, jangan dipukul. 1. Yang kedua, baru boleh mukul itu ketika umur 10 tahun. Yang ketiga, meskipun Masya Allah, jazakumullah khairan Pak Parto, Allah yubarik fiik. Ini ngangen nih kopinya Pak Parto ini. Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Ngopi nggih. Nggih. Yang ketiga itu Bapak Ibu, meskipun boleh memukul, bukan berarti kemudian mukulnya itu mematikan. Mukulnya itu apa? Menyakitkan, tidak. Mukulnya itu pun apa? Harus menghindari daerah-daerah rawan. Jadi bukan mukul untuk menyiksa, bukan mukul untuk membunuh, tidak, ya. Tetapi mukul di sini hanya memberikan pelajaran biar disiplin itu Bapak Ibu, ya, itu dalam Islam seperti itu. Nah, kemudian juga mencari tahu kenapa kok melakukan kesalahan. Mungkin belum tahu, ya kan? Kenapa kamu melakukan ini? Ketika nggak tahu diberitahu. Jangan kemudian langsung ujuk-ujuk dihukum. Itu Islam seperti itu Bapak Ibu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membenarkan sikap keras dan kasar dalam mendidik anak. Justru beliau menganggap siapapun yang bersikap kasar ketika berinteraksi dengan anak-anak, sesungguhnya Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapapun yang memiliki sifat kasar tersebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merahmatinya. Nah, baru setelah ini kita akan membahas hadis-hadis tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan anak, berlemah lembut kepada anak. Hadis yang pertama Bapak Ibu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan bin Aliyin. Qabbalan itu artinya nopo?
mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini sinten Bapak Ibu? Cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita itu disunahkan mencium anak kita. Ya, anak kita, pokoknya kaum muslim itu dicium, nggih. Wa indahul Aqra ibnu Habisin At-Tamimi. Dan di samping Nabi ada sahabat namanya Aqra bin Habis At-Tamimi jalisan, sedang duduk. Faqalal Aqra, maka Aqra itu berkata, berarti model orang yang seperti ini itu ada Bapak Ibu, nggih. Dia mengatakan innali asyaratan minal walad, saya nikulo punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, saya enggak pernah mencium satu orang pun dari mereka. Nggih. Berarti ada mboten Bapak Ibu? Ada, wong ada hadisnya kok, dan dia ngaku sendiri gitu. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dipandang orang itu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam batin, kok ana ya wong model ngene ya gitu. Betul Nabi itu saya Bapak Ibu, insyaallah Nabi betul lah. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan man la yarhamu la yurham, barang siapa yang tidak merahmati maka tidak akan dirahmati. Jadi salah satu bentuk kasih sayang itu adalah mencium. Nah sekarang saya tanya panjenengan, ayo kapan terakhir mencium istrinya? Angkat tangan. Setahun yang lalu lah gono. Ayo angkat tangan. Yang terakhir mencium istrinya wis ke anaknya. Anak gede soalnya wis duwe cucu. Kan nggak mungkin mencium anaknya, ya kan? Halo? Lo kan gak ada sewani angkat tangan. Tadi malam, masya Allah. Nggih. Oh berarti yang lain itu mau ngomong sungkan. Engkau ketahuan rek. Ini habis, iya. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Nggih. Jadi hadis ini menunjukkan anjuran mencium anak dan mencium mereka salah satu bukti kasih sayang. Jadi salah satu bukti kasih sayang adalah mencium. Dicium setiap hari Bapak Ibu, nggih. Itu anak. Kemudian halaman 145, ciuman kepada anak juga menjadi bukti seseorang memiliki rasa kasih sayang dalam dirinya. Jadi ini yang perlu digarisbawahi. Jadi dengan orang itu semakin sering mencium anak, itu bukti dia apa? Memiliki kasih sayang. Karena nggak mudah Pak mencium anak itu. Nggak semua anak bisa, nggak semua orang bisa mencium anaknya, istrinya, gitu. Seperti itu. Siapapun tidak pernah mencium putra putrinya maka tidak memiliki kasih sayang, dan balasannya Allah tidak akan mengasihinya. Ini nggak perlu dilakukan penelitian. Nah kenapa hadisnya jelas kok? Kalau panjenengan melakukan penelitian berarti nggak percaya ambil hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man la yarhamu la yurham. Barang siapa tidak mengasihi, tidak merahmati, maka tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapan? Ketika ada orang ngaku nggak pernah mencium anaknya sama sekali. Nggih, begitu Bapak Ibu. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua dari Abu Qatadah Al-Ansari berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli, pernah beliau itu sholat, wa huwa hamilun umamata, jadi beliau sholat itu sambil gendong Umamah. Umamah itu siapa? Binta Zainabah, putrinya Zainab binti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu salah satu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digendong Pak
ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Fa idza sajada wada'aha, ketika Nabi sujud diletakkan si Umamah ini, wa idza qoma, dan ketika beliau berdiri, hamalaha, beliau gendong Umamah lagi. Nggih. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sangat tawadhu, sangat tawadhu. Jadi gelem gendong anak bapak ibu itu bagian daripada tawadhu. Kira-kira ada ndak orang yang tidak mau gendong anaknya? Semuanya diserahkan nang pembantu misalnya, nang babysitter ya. Jadi ketika Ibnu Hajar mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah manusia yang tawadhu ya, berarti salah satu bentuk tawadhu itu gelem gendong anak. Nggih, anak diajak jalan-jalan mbek digendong. Karena ada lho Pak, laki-laki itu sing wis kabeh urusane bojone, masalah anak gak urusanku. Nah, ada mboten? Ada, tapi mboten panjenengan nggih. Oh, itu dulu, sekarang udah tobat. Nggih. Tawadhu kemudian sangat mengasihi anak-anak, sangat memuliakan mereka dan suka menghibur anak-anak beserta kedua orang tuanya. Nah, ini kan ketika Nabi menggendong Umamah, pasti orang tuanya seneng. Nggih. Panjenengan punya anak dimuliakan bapak ibu orang lain, itu pasti itu sama dengan memuliakan orang tuanya. Kemudian juga menunjukkan orang tua harus mendiamkan anaknya dalam masjid ketika rewel. Kadang orang tua tidak ngerti Pak, anak nangis dibiarkan nangis, dikira gendong anak itu berarti membatalkan saum apa? Salat. Anak dibiarkan. Ini loh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh Ustaz, salat itu kalau banyak gerak kan batal. Jare sopo? Banyak gerak itu ketika geraknya tidak ada gunanya Pak. Tapi ketika panjenengan bergerak karena ada keperluan, maka tidak membatalkan salat. Contohnya ketika misalkan depan panjenengan itu ada tempat kosong, itu jenengan melangkah meskipun 10 kali tidak batal gitu. Bahkan dalam kitab Bulughul Maram Bapak Ibu berkaitan dengan khusyuk dalam sholat, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan uqtulul aswadaini fis sholah, bunuhlah al aswadaini ketika sholat. Al aswadaini itu apa? Al aswadain itu kalajengking dan ular. Jadi panjenengan sholat kelihatan kalajengking itu kata Nabi suruh bunuh dan sholat tidak batal. Ada ular disuruh bunuh Pak, nggih, dan sholat tidak batal. Bu meneh kalau melu ular tambah melayu, nah melayu batal. Nggih. Jadi memang termasuk membatalkan sholat itu bergerak Pak. Bergerak contohnya sholat ngitung lampu ono piro siji loro telu, sholat itu meripatnya begini Pak. Nah kalau gitu kan nggak ada gunanya itu Pak ya, bisa batal ya, bisa batal. Kemudian ada sholat itu tulinan jam tangan ya, itu juga ada Pak, tapi panjenengan insya Allah ndak lah. Ada mungkin ya main apalah macam-macam gitu. Kalau biasanya kalau anaknya orang-orang Arab itu biasanya dolanan sorban, digini diapakno gitu. Coba ketika panjenengan umroh perhatikan lah ono ai. Tapi kalau bocah cilik ya pantas, ya orang gede kemudian begitu itu tidak pantas, tapi ada Pak gitu loh. Nah di sini intinya gerakan di luar sholat yang diperlukan itu membatalkan sholat mboten? Tidak membatalkan. Buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak itu diam, tidak nangis dan tidak mengganggu jamaah yang lain dengan suaranya,
itu ketika beliau sujud diletakkan, ketika berdiri digendong lagi, gitu loh. Dan itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Dan itu jenengan nggak usah sungkan, misalnya nggawa putune gitu kan ya ke Masjid Gunung Sari. Misalkan begitu, nggih. Ya ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Misalkan ditinggal bapaknya kemana, terus kelayu, gak mari-mari nangise. Kebetulan panjenengan sebagai mbah, terus datang waktu sholat, diajak nang masjid pisan digendong. Lho Ustaz, kalau pas digendong terus ngompol terus pundi? Ya jenengan mulai ya. Ya makanya sebelum ke masjid itu dipempesi dhisik, nggih, dipempesi dulu, gitu loh Bapak Ibu. Nanti pas sholat kemudian, lho kok anget iki apa ya? Jenengan terus sholat nggih batal Pak wong najis, nggih, seperti itu. Nanti ada penjelasannya Pak. Sebetulnya pipisnya bayi laki-laki bukan perempuan, selama dia hanya minum ASI, belum minum kopi, belum minum es teh, itu berarti kalau dia pipis itu nanti pipisnya cukup diperciki, ambil air diprut-prut gitu, itu sudah sudah suci. Dan panjenengan ketika belajar fikih pas masalah najis itu kan ada berapa ayo? Ada 3. Yang pertama apa? Napa? Es coklatos. Kalau lato-lato napa? Yang pertama tadi sebelum mukhafafah napa? Mughaladzah. Mughaladzah artinya apa? Dalam? Napa Pak? Mughaladzah. Hadas besar. Kok hadas besar? Nah, ini jangan ditakut yang meneng ini. Apa perbedaan najis dengan hadas? Ayo, mau kita bahas najis kok malah hadas sih lo. Bedanya najis dengan hadas nopo? Sama ini mendengar aja jawab. Najis kotoran berarti hadas bukan kotoran, ngoten. Halo. Najis itu kelihatan bendanya. Ya, makanya kan ada sifat 3 ya. Apa? 3 sifat mughaladzah meneh. Belum gitu, belum mughaladzah. Najis itu kan kelihatan, hadas tidak kelihatan. Najis itu memiliki 3 sifat. Ada rasa, ada warna, ada bau. Itu sifat najis. Selama 3 sifatnya masih ada, berarti barang najisnya masih ada. Memang ada kadang-kadang yang dikecualikan Bapak Ibu, kayak darah haid. Kan ada warnanya sudah diucek berkali-kali, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak tahu pernah diicipi paling ya. Nah tapi warna merahnya kok masih ada, ndak hilang-hilang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'fu, kalau sudah dibersihkan kemudian ndak hilang, ya kayak panjenengan misalkan nggak tahu nih sekarang, nih zaman dulu ya, itu kan anak kecil itu kan nggak ada, ketika kan masih kasih popok kan, terus ada ee-nya kan ya, itu sudah dikucek kok masih berwarna kuning misalnya, nah itu nanti ma'fu Bapak Ibu. Itu ada beberapa hal, tapi secara umum ketika salah satu dari 3 sifat najis ini masih ada, berarti najisnya masih ada. Kalau hadas dia tidak ada sifatnya, nggak kelihatan karena dia itu batin ya. Ibaratnya najis itu lahir, hadas itu batin. Panjenengan di luar sana habis kentut misalkan, ya, terus jalan ke sini kelihatan betul nek panjenengan berhadas, tidak kan? Seperti itu. Ngoten Mbah, nggih. Nah, untuk najis mughaladzah itu najis yang kelas berat. Contohnya apa? Apa liurnya kucing? Iya. Dalam anjing. Jadi anjing itu ya bukan hanya liurnya,
sebagian ulama itu mengatakan semua anggota tubuh anjing itu najis, Pak. Dihukumi sama dengan liurnya. Jadi misalkan ada anjing yang gelibet kemudian mengenai sarung panjenengan bulunya tapi dia tidak menjilat, itu hukumnya sama, harus dicuci 7 kali. Yang pertama pakai taping. Yang pertama itu dicuci campur dengan tanah. Loh Ustaz, kok tanah sih? Sekarang kan zaman modern, ada daya, ada rinso. Apa ndak boleh pakai rinso gitu? Ini ta'abudiyah namanya, ibadah nggih. Jadi ibadah itu ya seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada zaman Nabi, Bapak Ibu, ada sabun. Tapi kenapa Nabi gak memerintahkan sabun? Nah, setelah diteliti rupanya pada liur anjing itu terdapat banyak bakteri, banyak kuman yang baru bisa mati ketika ada unsur tanah tadi itu, bukan sabun, Pak. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, najis apa? Halo? Mutawassito, yang tengah-tengah. Contohnya apa? Ya najisnya orang dewasa, pipisnya orang dewasa, BAB-nya orang dewasa, itu Bapak Ibu, itu najis mutawassito. Kemudian mukhaffafah. Mukhaffafah itu ringan. Nah, yang ringan ini contohnya apa? Pipisnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Nggih. Nah, kalau sejak bayi misalkan ibunya tidak keluar ASI ya, langsung dikasih susu formula, nah itu berarti najisnya yang mana? Mughalladho atau mutawassito atau mukhaffafah? Mutawassito. Nggih. Seperti itu. Hadis berikutnya Bapak Ibu dari Abdullah bin Shaddad bin Had, ya, dari ayahnya berkata, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bin nas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat bersama manusia sebagai imam maksudnya, id ja'ahul Husain, tiba-tiba Husain itu datang. Sinten Husain? Adiknya Hasan. Kalau yang tadi kan Hasan, ini Husain datang. Faraqiba unuqahu, maka Husain ini jenenge anak kecil, Pak. Nabi sholat langsung menunggangi lehernya Nabi gitu. Wa huwa sajid, ketika beliau sujud. Fa'atalas sujuda bin nas, maka beliau pun sujud dengan lama gitu. Jadi nggak takbir Pak untuk duduk di antara dua sujud atau untuk berdiri, hatta dhannu annahu qad hadatsa amrun, hingga para sahabat itu menduga ini ada apa ya, jangan-jangan ada sesuatu yang telah terjadi. Ya gitu tuh, sahabat itu nggak ada yang komen Bapak Ibu pas sholat itu. Falamma qada sholatahu, ketika Nabi selesai sholat, qalu, baru mereka bertanya, qad atoltas sujuda ya Rasulullah, panjenengan tadi wahai Rasulullah telah sujud dengan sangat lama, hatta dzananna annahu qad hadatsa amrun, hingga kami itu mengira telah terjadi sesuatu. Nggih. Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Dalam riwayat lain Bapak Ibu itu ada sahabat itu sampai ndongakkan kepala, ono apa sediinceng ini Nabi ini kok nggak sujud gitu. Enggak begitu itu sholatnya batal mboten? Halo. Nah, kalau di hadis ini nggak ada riwayat dia mengulangi sholat, cuma sujud lama kan ya. Kemudian Nabi kok nggak bangkit ditolak, ono apa sih gitu. Nggak tahu batal apa mboten kira-kira kalau panjenengan. Nek misalnya sholat begini terus ya, ada gedobiak di sana. Huh, apa itu? Batal mboten? Ya batal. Enggak urusan sholat kok gerobiak loh. Apa itu gitu?
berarti sholatnya itu batal. Nah sahabat ini Bapak Ibu ya wallahu a'lam, dia nggak mengulangi sholat mungkin karena belum tahu, belum tahu. Intinya Nabi SAW menjelaskan kemudian, ya beliau mengatakan inna bni qadir tahalani, anakku iki lho, cucu beliau. Cucu itu adalah juga anak. Bahkan Allah menyebut kakek kita itu bapak, Pak. Nabi Ibrahim itu bapak kita. Allah mengatakan millata abikum Ibrahim, agamane bapak kalian yaitu Ibrahim. Jadi kakek panjenengan terus ke atas itu bapak, Pak. Dan anak sampean, anak-anak cucu panjenengan yang dari laki-laki nggih. Nek anak cucu dari anak perempuan ya itu cucunya laki-laki lain, ya kan. Jadi dalam Islam itu yang dianggap adalah apa? Ya, jadi keturunan anak laki-laki gitu. Makanya kalau panjenengan punya anak laki-laki, Pak, itu pentingkan. Ya bukan berarti nek perempuan nggak penting, enggak gitu loh. Maksudnya karena dengan dari jalur anak laki-laki inilah nama panjenengan tetap eksis gitu. Oh, iki anak Yanu gitu. Cuma kalau anak perempuan kan kemudian dia itu nanti larinya ke orang lain kan, gitu loh. Okay? Jadi inna bni hadza, anakku ini qadir tahalani, dia nunggangi aku gitu. Fakarihtu an uajjilahu, aku ndak mau membuat dia buru-buru selesai gitu kan, hatta yaqdiya hajatahu, sampai dia memenuhi hajatnya. Coba misalnya Imam Gunung Sari nggawa anake gitu, terus anake menunggangi gak mari-mari, terus pundi Pak? Paling buyar jamaahe. Wes iki dipecat ta imame ngono paling. Padahal Nabi lo sallallahu alaihi wasallam beliau itu ndak mau. Jadi saking, bayangkan saking kasih sayangnya beliau kepada anak, itu menjadikan beliau sebagai kuda-kudaan, itu dibiarkan Pak. Padahal beliau dalam sholat, bukannya beliau waduh gak enak mbek jamaah arek tak dono anakku iki cenang sujud cenang takbir, ndak begitu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti panjenengan melihat betapa besar kasih sayang beliau kepada anak gitu, okay? Ini ya halaman 146 menunjukkan betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kasih sayang dan lemah lembut kepada anak-anak. Nek zaman sekarang apa dicubit anaknya jenang mudun ya, hingga ketika sholat sekalipun ya, apalagi sedang mengimami kaum muslimin, bukan sholat sendiri Bapak Ibu, beliau tidak rela menghentikan permainan cucunya hingga selesai dari permainannya. Padahal beliau ditunggu jamaah dan sudah mengerjakan sujud dengan sangat lama. Betapa jauh dengan sikap sebagian kita yang terkadang menjadi sangat marah hanya dengan suara gaduh anak ketika sedang sholat, atau memukul anak ketika menjadikannya sebagai tunggangan dalam sholat. Ini dalam satu sisi Bapak Ibu. Pada sisi yang lain, ketika panjenengan bawa anak ke masjid, ya jangan dipaksa orang itu disuruh agar mengasihi anak, karena tetap panjenengan berkewajiban anak ketika di masjid itu jenengan arahkan bagaimana biar tidak rame gitu loh, okay? Jadi harus dari dua pihak, jangan sepihak tok. Sama dengan orang ngutang, kalau dari pihak yang menghutangi nek iso ikhlas, no kan begitu. Tapi dari pihak yang berhutang nek iso nang berusaha piye cek iso bayar. Jangan melihat pihak sing pertama tok lo sampai lo disuruh mau ikhlas no ngono, ayo lah ikhlas no, jangan begitu, nggih. Jadi dari dua pihak. Memang dari pihak ini kalau kita di sisi orang yang seperti Rasulullah maka bersikap belas kasih Pak. Tapi kalau panjenengan di sisi orang yang bawa anak, ya tetap bagaimanapun anak itu arahkan bagaimana biar tidak rame, karena ketika rame yang ganggu Pak,
kita ganggu kan orang akhirnya tidak bisa khusyuk dalam sholat. Nah kalau semua orang sholatnya tidak khusyuk gara-gara anak kita sing kena dosa sapa? Kan begitu. Nggih. Hadis berikutnya dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'ad berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi. Ya, sebelum ini kan mau taraweh. Nah, biasanya kan ada anak-anak kecil ikut taraweh Bapak Ibu. Kan rame jenenge anak-anak kan ya. Nah, itu jangan mereka dilarang sholat ketika rame, tapi ditempatkan di tempat tersendiri kalau ada tempatnya. Dan di situ ada yang menjaga atau diimpit dihimpit ya. Dihimpit jadi orang dewasa, anak kecil, orang dewasa, anak kecil begitu enggak apa-apa. Loh Ustaz, kan anak kecil itu di belakang. Loh iya, kalau mereka diam. Nah, anak kecil siapa dengan anak kecil zaman sekarang kan beda. Gitu loh. Jadi ketika mereka rame maka dihimpit, Pak. Atau takmir harus berinovasi. Gimana caranya? Ayo nanti sing diem ndak sholat dapat silver queen. Wah, kira-kira rame ndak anak-anak? Diem semua Pak. Itu kira-kira takmirnya enggak berpahala tak gitu itu? Ayo nang masjid Gunung Sari ae. Engko nek menang oleh silver queen lah gitu Pak. Rame masjidnya, nanti banyak remasnya nanti. Ini remasnya mana ndak ketok ini? Nggih, ini sing ada mantan remas semua. Nggih. Ini dari Ummu Khalid binti Khalid bin Sa'id berkata, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a abi. Jadi yang cerita ini Bapak Ibu, Ummu Khalid sendiri ketika dia masih kecil. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama bapakku. Wa alayya qamisun asfar. Waktu itu aku pakai baju kuning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika melihat aku pakai baju kuning, ya bukan masalah kuningnya, baju apapun lah. Intinya beliau itu ngomong sanah. Qala Abdullah berkata, salah satu perawi hadis ya, wahiyya bil habasyiyati, kata sanah ini bukan sana pergi sana, bukan begitu. Jadi sanah ini adalah bahasa Ethiopia, Habasyiyah, yang bahasa Arabnya itu adalah hasanah ya. Apa hasanah? Dalam bagus loh, apike bajune kalau bahasa kita seperti itu. Qalat, nah karena anak kecil kan asalnya kan takut Bapak Ibu melihat orang belum kenal kan. Ketika Nabi bilang sanatin lo apike baguse gitu kan, apike baguse, apike bajune gitu. Akhirnya anak itu kan seneng, merasa nyaman kan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, dia berkata, Ummu Khalid ini, fadhahabtu al-abu bi khatamin nubuwah. Maka aku pun karena merasa nyaman dengan Nabi, akhirnya aku bermain-main dengan cincin kenabian. Jadi khatamun nabi itu bukan cincin sebetulnya, cap ya, cap kenabian. Jadi setiap nabi itu punya tanda kenabian Bapak Ibu di antara kedua pundaknya. Coba panjenengan lihat ada tanda kenabian mboten di antara kedua pundak panjenengan itu. Yang kayak daging urip ya, sebesar telur nopo? Telur nopo? Telur burung unta. Ada yang bilang kayak telur burung merpati, sebesar telur burung puyuh gitu loh. Nggih. Jadi maka aku pun bermain dengan cap atau tanda kenabian Nabi. Fazajaroni abi, rupanya aku disenggrang bapak, weh ojo main-main iku gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, biarkan. Jadi memang bapaknya ini
ngajari anaknya sopan gitu loh. Ini kan bermain dengan tanda kenabian. Rupanya Nabi SAW bilang, dakha, biarkan. Berarti bapaknya ini perhatian, bapak ibu. Kadang-kadang ada orang tuh nggak peduli, bak anaknya kejerungu, bak anaknya dulinan apa gitu kan, dibiarkan, nggak peduli gitu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi thumma abli wa akhliqi, yang artinya pakailah baju itu dan semoga panjang umur bajunya ya, awet ya, pakailah dan baju itu semoga awet sampai 3 kali ya. Qala Abdullah berkata, fabaqiyat ya, fabaqiyat hatta dzakara yakni min baqaiha, fabaqiyat, maka baju itu terus awet ya, sampai Abdullah ini menjelaskan tentang awetnya baju itu gitu, karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelajarannya apa Bapak Ibu? Hadis ini menjelaskan betapa lemah lembut sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak. Bila mengajak bercanda gadis kecil ya, memuji pakaiannya, juga mendoakannya, serta membiarkannya bermain-main dengan tanda kenabian beliau yang terdapat di antara kedua pundaknya. Bahkan beliau menegur ayah sang gadis yang berusaha melerainya saat bermain-main dengan tanda kenabian. Nah, ini pelajaran Bapak Ibu yang sudah kita dapatkan pada pagi hari ini. Tinggal kita lihat diri kita sudah benar enggak sikap kita kepada anak-anak kita. Loh Ustaz, pun kadaluar saya biar anakku kecil tak gibeng Ustaz sampai kedelinges misalnya gitu ya, tak ongkek tangannya sampai akhirnya tak gawa nang sangkal putung misalnya. Ya wis, banyak-banyak istighfar Pak. Nah, terus gimana caranya? Masa gawe anak meneh wis pensiun ngene? Ya terserah jenengan gitu loh. Ya, jadi tinggal kita ya memang manusia itu terus berproses, terus belajar, minal mahdi ilal lahdi kan begitu, dari buayan, dari ayunan sampai kuburan. Nah, itu terus berproses, terus belajar. Kalau memang kita dulu belum ngerti, ya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jala sepurona anak ya Allah nak, sepurane yo biyen bapak gak didik pian api-api nak, wong jenenge omprengan preman gorong tahu belajar kayak ngerti saiki mboten napa-napa Pak. Atau paling tidak diajarkan kepada anaknya bagaimana nanti ketika berinteraksi dengan cucunya. Ampun, waktunya sarapan nggih. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Nggih, monggo. Yang mana yang bertanya?